pagi anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Ibu ya di pembelajaran yang kedua, yaitu mata pelajaran PKN. Ibu harapkan anak-anak kelas 1 masih tetap semangat untuk belajarnya hari ini ya. Nah, sebelum kita memulai dengan materi pembelajaran kita ya, mata pelajaran PKN, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sertai kami semua agar kami dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah selesai berdoa dan sekarang kita akan melanjutkan dengan materi kita ya, tentang bekerja sama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, kemarin kita belajar tentang kerjasama yang dilakukan ya di lingkungan masyarakat ya, yang ada di sekitar kita. Nah, di sana ya, kalau kita bekerja sama pasti pekerjaan cepat selesai. Nah, kalau kita hanya melihat orang lain yang mengerjakan, pasti pekerjaan itu pasti lambat selesai atau ya tidak cepat selesai kalau hanya satu orang saja yang mengerjakan. Nah, di sini kalau kita bekerja sama pasti kita melakukannya bersama-sama. Oke, di sini Ibu akan memberikan contoh ya, kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, misalnya yang pertama ya, contoh kerjasama yang dilakukan di sekolah ya, belajar kelompok ya. Nah, itu merupakan contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Atau contoh yang kedua, membuat poster ya dan majalah dinding. Misalnya kita kerja kelompok, lalu kita diminta membuat poster ya untuk ditempelkan di majalah dinding. Nah, di sini kalau kita bekerja sama pasti pekerjaannya cepat selesai. Nah, oke anak-anak, di sini contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah yang ketiga yaitu piket kelas ya. Nah, di sekolah juga ada yang namanya piket kelas ya. Nah, di sini kalau kita mendapatkan giliran piket kelas, kita harus ya bekerja sama ya, bekerja bersama-sama. Misalnya menyapu, menyusun atau merapikan kursi meja ya. Misalnya hari ini hari Jumat, piketnya ya Bayu, Nina, dan Dayu. Nah, di sini mereka bertiga harus ya melaksanakan piket kelasnya atau bekerja sama melaksanakan piket kelasnya bersama-sama supaya cepat selesai ya. Misalnya kelasnya cepat bersih, meja kursinya ya cepat ya teratur dengan rapi kalau mereka melaksanakan piket kelasnya bersama-sama. Nah, itu contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, contoh akibat lagi kalau kita tidak melaksanakan ya, atau contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama atau kita tidak kerjasama di lingkungan sekolah, apa akibatnya? Nah, contohnya di sini ya, pekerjaan lebih lama selesai. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, yang kedua, komunikasi tidak berjalan dengan baik ya. Itu akibat ya, contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga, dan terjadinya hubungan sosial ya. Itu contohnya akibat kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan sekolah. Atau ya akan adanya suatu perpecahan ya. Kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan sekolah, itu akibatnya. Atau akibatnya lagi ya, Ibu akan memberikan contohnya lagi, tugas yang diberikan
sekolah tidak akan terselesaikan dengan maksimal kalau kita tidak bekerja sama. Nah, itu contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Oke, anak-anak, di sini ada tugas dari ibu untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya hanya 2 nomor soal saja ya. Suruhannya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Nomor 1, tulislah contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah ya. Selain yang sudah ibu sebutkan tadi ya, kalian menulis contoh kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Itu nomor 1. Nomor 2, tulislah contoh akibat kalau kita tidak bekerja sama di lingkungan sekolah. Nah, di sini ibu minta suruhannya yang ibu sudah sebutkan tadi, kalian menulis kembali di buku tugas PKN kalian, lalu kalian menjawabnya. Jangan lupa ditulis nama kalian, hari dan tanggalnya. Oke anak-anak, sekian dulu penjelasan tentang materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah anak-anak, di awal pelajaran kita berdoa dan di akhir pelajaran pun kita harus berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhir belajar kami. Kiranya setiap apa yang kami pelajari dapat kami ingat dan dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru bagi kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat agar kami tidak pernah berhenti untuk belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, ibu ingatkan lagi untuk kita semua, jangan lupa kita tetap menjaga kesehatan. Semoga Tuhan Yesus melindungi kita semua. Dadah.